Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Vox Publik kembali menyapa Anda Rabu 6 Desember 2023. Bersama saya Brilian Usman, sejumlah informasi dari Kota Kupang akan hadir dan tentunya akan menemani hari Anda sekalian. Pemirsa, bemo adalah salah satu kendaraan yang membantu masyarakat untuk bepergian ke suatu tempat ke tempat yang lain. Namun seiring berjalannya waktu, mulai bermunculan pesaing-pesaing seperti Grab dan Maxim dengan tugas yang sama, yaitu mengantar masyarakat ke tempat yang dituju. Hal ini membuat daya saing dan eksistensi bemo di Kota Kupang mulai menurun. Bapak, sebelum kita mulai wawancaranya, Bapak bisa memperkenalkan diri, Pak? Ya, nama saya Martin M. Sadu, asal Adnara Flores Timur. Usaha angkutan namanya Sopan. Sopan artinya solidaritas usaha angkutan Kota Kupang. Jalurnya Lampuan. Jalur Lampuan. Ya. Untuk demo yang Bapak tangan ini dari penghasilan itu bagaimana, Bapak? Sekarang dengan dulu beda. Dulu sebelum Grab masuk kita masih ya lumayan penghasilannya masih stabil. Tapi dengan adanya Grab nah ini kita sekarang demo usaha angkutan ini setengah mati. Sekarang rata-rata harap dari anak sekolah saja. Jadi biasa pendapatannya lebih kurang. Contoh dulu kita bisa dapat 400, isi bensin 200, pendapatan pemasukannya bisa 200. Sekarangnya turun dari itu. Tapi rata-rata kita harap dari anak sekolah saja. Lalu bagaimana cara demo untuk mempertahankan eksistensinya di tengah banyaknya angkutan lain seperti Grab, Maxim, Bapak? Kalau kita dengan cara kita usaha demo ini, kita hanya kasih tahu di macam supir yang bawa ini paling hanya pelayan saja, karena Grab online ini kan banyak tuh. Jadi kita terutama variasi angkutan kita ini baik supaya menarik juga anak sekolah. Dan satu lagi untuk supir-supir ini untuk pelayanannya dalam angkutan sekolah ini dengan melayani mereka dengan kasar, itu yang bisa Dari segi pelayanan, dari Pak, segi ya? pelayanan juga. Sekarang bersaing dengan Grab dan Maxim tuh. Jadi kalau kita kasar ini kan kita kasar berarti mereka tidak itu. Nanti lain kali itu dong cari yang demo yang lain. Demo kan banyak. Iya. Dan kita mau tidak mau kita dengan cara variasi mobil dengan pelayanan dengan anak dengan sopan. Terutama kita cari dengan apa langganan anak-anak ini supaya mereka itu tiap hari tetap tunggu. Oke, Bapak, hanya 2 pertanyaan itu yang saya ajukan, Bapak. Ya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Sudah, terima kasih banyak, Ya, Pak. sama ya. Ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. TPA Alam merupakan tempat pembuangan akhir dari seluruh sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Banyaknya sampah membuat kondisi sekitaran tempat menjadi bau yang tidak sedap dan mencemari udara. Sampah yang menumpuk menjadi potret begitu banyak sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Kupang. Kalau TPA Alat ini dari tahun 1992. Teman? 92. Kalau yang sampah kan diangkut sampah dari kota ini kan sampah masyarakat. Makanya datang buang dia di TPA. Tidak buang sembarang. Nah, kalau buang sembarang itu harus kalau kena dapat berarti kena denda dari pemerintah. Nah, yang ketiga tadi bilang apa? Kendala atau keresahan yang Bapak alami selama kerja di sini? Untuk kendala atau kita alami di sini memang alami juga tentang baru bakar ini memang kita alami kita usaha sama-sama pemerintah dari BPD, Pol PP, Pema dan saling kerjasama sehingga kita bisa padamkan api. Karena sebelum itu kan masyarakat sekitar Kecamatan Alek ini kan di demo, makanya kita andalkan pokoknya alami itu. Mungkin itu saja yang kami alami. Ada kemana teman tambahan sedikit? Saya sampai Lanjut. Nanti atau mungkin hanya itu saja. Sibuk ini. Karena sampah ini bukan dari
Ini kan sampah dari masyarakat, sampah rumah tangga karena ditampung oleh masyarakat di tiap-tiap TPS, akan diangkut oleh teman-teman supir awak para kesini. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya ini Bapak, ini solusi apa yang bisa yang dilakukan dari pihak terkait untuk menangani sampah-sampah di sini Pak? Kalau untuk menangani sampah sini hanya didorong, harus dipadatkan. Sebenarnya dipadatkan habis ditutup dengan tanah. Tapi mulai ada tuh rusak, akhirnya hanya dorong saja karena kita pakai satu alat saja jadi. Makanya tidak ditutup. Mungkin baru terbakar. Sebenarnya kalau tutup ada kesannya ada kejadian seperti kebakaran. Berita selanjutnya, akibat peralihan musim, wilayah Sanjuan mengalami erosi tanah. Pergantian musim yang terjadi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebabkan beberapa wilayah mengalami erosi tanah. Karena struktur tanahnya juga mengalami semacam perubahan sehingga tanaman-tanaman di kebun itu jadi rusak. Kemudian ada fenomena lagi jalur pipa yang belum tertanam itu kemudian ditutupi lagi karena hujan. Akhirnya tanah itu menutupi lagi jalur pipa yang ada. Pemirsa, bonsai merupakan tanaman yang berukuran kerdil dan mempunyai nilai seni karena bentuknya yang unik dalam proses pembuatan. Keindahan bonsai bisa dilihat dari dahan, ranting, daun, akar, dan juga pot yang digunakan dengan ukuran yang sangat kecil. Selamat sore Bapak. Sore juga. Di sini saya mau bertanya tentang budidaya tanaman bonsai. Yang pertama, biasanya tanaman apa saja yang bisa dijadikan bonsai? Baik, tanaman yang bisa dijadikan bonsai itu banyak jenisnya. Salah satu kalau yang tanaman yang sudah familiar itu ke tanaman beringin dolar, beringin Korea, juga beringin Cina, dan juga yang lokal itu seperti pilang itu sama dengan itu desa. Dan juga kalau pohon lokal dari dalam NTT sendiri kayak beringin lokal itu kayak loa, kayak ini iprit putih, iprit hitam, itu banyak jenisnya. Sehingga semua tanaman yang di hutan dan kita bawa ke sini, kalau kita kasih kerdil itu namanya bonsai. Juga seperti asam londo yang banyak kalau kita ke bandara, arah ke bandara itu bisa dijadikan bonsai juga ya. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman bonsai agar terlihat cantik dan indah? Jadi tanaman bonsai itu supaya kelihatan cantik dan indah, kita harus pilihkan. Bonsai itu kalau dia bentuk taman itu berarti kita harus upaya bagaimana supaya kita gunting dia bulat supaya itu kelihatan ke taman. Tapi kalau dia seperti bonsai berarti kita harus supaya dia lebih manis itu kita harus lihat dia ada sisi dari tangan kiri, tangan kanan atau belakang, atau dia punya mahkota piramida. Dan juga kita harus pakai kawat itu mulai dari kawat ini 1 mili sampai 6 mili supaya dia indah ya. Terus nih bentuk-bentuk bonsai itu ada berapa macam bentuk? Bentuk bonsai itu ada beberapa macam, salah satunya ada bentuk bunjin itu dia istilah literasi itu kayak miring begitu, atau ada yang bentuk lurus itu yang natural,
dan juga bisa dia semi caster itu dia di atas tebing itu ibarat dia mau jatuh tidak jatuh tapi dia tertahan oleh ini di tebing begitu. Terus minimal ukuran bonsai itu berapa dan maksimalnya berapa, kayak tingginya kan pastinya tidak sesuai Iya. dengan tumbuhan-tumbuhan lain. Iya. Jadi Minimal atau maksimal ukuran untuk tanaman bonsai itu berapa, kayak kan setiap tanaman kan pasti punya ukurannya. Jadi kan bonsai dibudidaya jadi pasti punya ukuran tertentu. Iya. Ukuran itu istilahnya pakai ukuran kecil, ukuran besar dan juga lebih besar lagi. Small, XL dong Iya, itu iya. ada XXL, large, begitu. Ada ukuran 30 cm, ada ukuran 65 cm ke atas dan juga ada 150 cm ke atas. Terus bunga bonsai yang Bapak budidaya itu bertahan lamanya berapa bulan atau sampai tahun? Sampai tahun, malah kadang sampai 30-an, 40-an tahun, 50-an. Artinya kalau di Kupang sini belum begitu familiar, tapi kalau di Jawa itu bonsai itu sudah jadikan lahan bisnis. Terkadang orang ke lahan tidur hamparan itu orang bisa ground, bisa budidaya di situ, setelah itu baru kasih pindah untuk jadi bonsai. Tapi dong sudah mulai program dari akar, batang, semua. Terus setelah Bapak melakukan budidaya bonsai, mulai dari awal penanaman hingga akhir tumbuh besar, apakah Bapak pernah mengikuti pameran bonsai atau tanaman-tanaman bonsai Bapak itu apakah pernah dijual? Kalau untuk mengikuti pameran itu sudah pernah, seperti dulu hari ulang tahun Kota Soe itu 100 tahun itu kami pernah ikut pameran ke Soe. Dan juga kemarin tanggal 5 Mei sampai tanggal berapa itu selama 1 minggu itu di Unquis itu jemur bonsai dan juga di Tanah Merah itu jemur bonsai. Sehingga kemarin yang tanggal berapa yang di Unquis itu tanggal berapa itu bukan jemur bonsai lagi tapi itu sudah sifatnya pamlo. Itu sudah sifat pamlo karena kita di sini ada satu komunitas. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ronald adalah salah satu atlet bela diri pencaksilat yang memiliki bakat yang luar biasa. Dengan talenta yang dimilikinya, Ronald terpilih menjadi perwakilan dari NTT dan juga Indonesia untuk menjuarai berbagai pertandingan pencaksilat baik dari tingkat nasional sampai tingkat internasional. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di asrama PPLD Nusa Tenggara Timur yang bertempat di Oipu. Sekarang sedang bersama saya salah satu atlet pencaksilat selaku narasumber saya. Halo, selamat sore Kak. Di sini saya mau bertanya sedikit tentang olahraga yang Kakak geluti yaitu pencaksilat. Di sini saya mau bertanya tentang dalam mengikuti pencaksilat itu Kakak sejak dari umur berapa? Kalau untuk mengikuti pencaksilat itu dari umur berapa ya? SMP kelas 1 umur 19 atau 15 ya. Apakah dalam mengikuti bela diri pencaksilat itu karena hobi atau karena paksaan dari orang tua atau bagaimana gitu? Yang pertama latihan taekwondo dulu. Terus satu hari kebetulan di
di asrama sini ini apakah mengikuti seleksi ataukah dipilih secara langsung? Itu dilihat dari rekor ikut ke Jurda, terus ada pantauan dari pelatih PP, terus masuk PP, panggil ke sini dan seleksi. Setelah menjadi atlet silat, ini berapa kali kakak latihan dalam seminggu? Kalau program yang pelatih kasih itu dalam seminggu latihan, pokoknya kalau dalam 1 minggu itu waktu istirahatnya cuma Rabu sore sama Sabtu sore dan Minggu. Kalau Minggu udah stop. Terus ini kakak pernah mengikuti turnamen di tingkat mana? Nasional sampai ke internasional? Nasional belum pernah, internasional belum. Pernah menjuarai dari peringkat terendah berapa dan tertingginya berapa? Kalau tingkat terendah itu pernah beberapa kali kalah, terus berapa kali juara 3. Kalau untuk prestasi paling terendah itu juara 1 pernah. Pembiayaan dalam pertandingan itu apakah ditanggung oleh pemerintah ataukah biaya kakak tanggung sendiri? Kalau untuk biaya itu pemerintah. Setelah memenangkan kejuaraan di tingkat manapun, apakah pemerintah memberikan feedback kayak memberikan hadiah seperti rumah, mobil atau motor atau lain? Kalau untuk apresiasi dari pemerintah sangat bagus sampai sejauh ini. Terus perasaan kakak atau kesan dari kakak sendiri untuk pemerintah yang mengelola di bagian olahraga ini itu bagaimana? Sangat berterima kasih dan harapan semoga ke depan lebih bagus lagi dari sekarang ya, untuk atlet dan untuk adik-adik saya yang mau bangun karir tambah semangat. Baik, terima kasih kak atas informasi yang telah kakak sampaikan kepada saya. Semoga kakak lebih bersemangat dalam mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya. Siap. Berita selanjutnya, perayaan Natal menjadi satu momentum di mana berbagai kegiatan menarik mulai digelar. Salah satunya di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini saya sedang berada di halaman kantor Gubernur NTT Kota Kupang yang berlokasi di Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kupang, NTT. Nah, bisa dilihat di belakang saya sudah sedang berlangsungnya konser CP Natal yang diselenggarakan oleh Pemuda Gemit Klasik Kota Kupang, NTT. Pemuda Gemit Klasis Kota Kupang sukses menggelar kegiatan pembukaan Festival Konser CP Natal ke-10 tahun 2023. Kegiatan ini kembali digelar setelah 3 tahun vakum akibat pandemi COVID-19 dan badai seroja. Festival ini tidak hanya menggelar konser CP Natal, tapi dirangkaian dengan kegiatan positif. Salah satunya adalah kegiatan donor darah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2023 di Gereja Gemit Anugerah di Jalan Eltari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Apa yang konser ini menarik? Ya bagi saya konser ini sangat menarik karena konser ini diadakan oleh anak muda dari Gemit Klasis Kota Kupang. Sehingga konser ini sangat inspirasi bagi saya dan juga bagi penonton yang lainnya. Ya, tema menarik dari konser ini saya bisa ambil yaitu konser ini mengambil tema yaitu bunga CP, di mana bunga CP sendiri merupakan bunga yang sudah menjadi ikon sendiri bagi Kota Kupang, sehingga konser ini sangat menginspirasi bagi saya dan juga bagi penonton yang lain. Konser CP Natal ini dimeriahkan oleh berbagai penampilan solo dan grup vokal, paduan suara Kupang City Chorale, dan masih banyak penampilan menarik yang dapat kita saksikan dalam memeriahkan suasana Natal di Kota Kupang. Puncak kegiatan festival konser CP Natal akan digelar pada 15 Desember nanti di alun-alun Kota Kupang, pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini juga akan melibatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Kupang. Pelibatan para pelaku UMKM ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk meningkatkan usahanya. Kantor Gubernur NTT, Melila Mawitak, melaporkan.
Pemirsa, harga sejumlah barang kebutuhan pokok mulai naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat harga beberapa komoditas seperti cabai merah, minyak goreng, dan telur ayam ras mulai meningkat. Menurut data dari pemerintah, komoditas pangan di Kota Kupang naik hampir setiap hari. Bahan pokok seperti beras, telur naik cukup signifikan. Baik penjual maupun pembeli mengeluhkan kenaikan harga yang mempersulit penghasilan di ujung tahun. Di Pasar Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, harga beras kualitas medium naik Rp5.000 menjadi Rp13.000. Tidak hanya beras saudara, minyak goreng kita juga mengalami kenaikan dari pertama Rp14.000 naik hingga Rp17.000 per liternya. Begitu pula dengan gula pasir, menurut pedagang kenaikan harga sembako jelang perayaan Natal dan Tahun Baru sudah biasa terjadi. Kenaikan harga sembako sendiri sudah terjadi mulai awal bulan. Gula, minyak, telur, itu sih Kak. Kalau telur harga awalnya berapa kakak? Dulu masih 55, sekarang 60. Satu rak, iya. Satu apa dia? Satu ikat. Kalau gula pasir? Gula pasir dulu masih 700 berapa? 700 lebih. Sekarang mau 900 begitu. Iya. Kalau minyak goreng kakak? Kalau minyak goreng dulunya masih 17. Yang minyak kita dulu 14. Sekarang 17. Pemirsa, seorang pemuda asal Manggarai berinisial RS mengalami hipnotis setelah ditelepon oleh salah satu mediator investasi usaha mikro. Saya tertarik dengan investasi, apalagi sekarang investasi itu menjadi semacam sebuah tren di kalangan anak muda dengan iming-iming untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dari investasi tersebut. Nah, pada suatu kesempatan saya mendapatkan sebuah informasi dari salah satu laman media sosial terkait dengan investasi tersebut. Nah, dari situ saya mulai tertarik untuk melakukan investasi dan saya menemukan nomor WhatsApp dari laman media sosial tersebut untuk menghubungi pihak yang akan melakukan investasi tersebut. Dan saya juga melihat testimoni-testimoni yang ada di laman media sosial tersebut dan banyak yang berhasil. Ketika saya menghubungi pihak investasi tersebut, diterima baik oleh pihak investasi tersebut. Saya mencoba menghubungi mereka dan akan melakukan hubungan melalui telepon via WhatsApp. Nah, ketika pada jam 12 gitu ke atas, sudah larut malam itu, kami berkomunikasi. Tiba-tiba saya mulai mengantuk begitu gara-gara mendengar suara dari sana penelpon tersebut dan akhirnya saya pun larut dalam tidur saya. Keesokan harinya banyak telepon yang masuk ke HP saya, nomor HP saya, dan telepon-telepon tersebut itu telepon dari pihak-pihak keluarga saya, orang-orang terdekat saya. Nah, ketika saya mencoba menghubungi mereka langsung bertanya terkait dengan kenapa kamu meminjam uang, untuk apa kamu meminjam uang sebesar 3 juta ke saya. Ternyata mereka mendapatkan telepon dari pihak-pihak investasi tersebut. Nah, saya pun langsung mencurigai hal tersebut dan saya melakukan pengecekan, cross-check kembali terkait dengan hal tersebut dan saya membuka rekening IHP dan saya punya uang itu sudah hilang semua uangnya sebesar 3.500.000. Ternyata semalaman saya mendapatkan semacam sebuah
hipnotis dari pihak-pihak investasi tersebut, dan mereka mengambil semua uang yang ada di dalam rekening saya. Pemirsa, BMKG menyatakan prediksi transisi musim di tahun 2023. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini transisi musim kemarau ke musim hujan dinyatakan tidak sesuai dengan prediksi sebelumnya. Prediksi dari pihak BMKG baru-baru ini memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi di pertengahan bulan November akan membuat pihak BMKG beranggapan bahwa musim hujan akan berkurang dan musim kemarau akan berkepanjangan. Pemirsa, seperti yang Anda lihat, saat ini saya berada di salah satu instansi BMKG, Stasiun Klimatologi kelas 2 NTT. Hadir juga bersama saya Pak Indra sebagai prakirawan iklim yang akan menginformasikan kepada Anda terkait transisi musim di tahun 2023. Oke, baik. Untuk tahun 2023 ini perlu kita ketahui bahwa BMKG telah mengeluarkan statement dari Juni 2023 bahwa dalam tahun 2023 ini Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, akan dilanda oleh fenomena yang namanya El Nino. Nah, fenomena El Nino itu artinya adalah suatu fenomena global atau fenomena dunia yang mengakibatkan curah hujan di wilayah NTT khususnya itu akan mengalami pengurangan hujan. Jadi di mana ketika tahun El Nino itu kami prediksikan sampai di awal tahun 2024. Nah, untuk transisi musim dari kemarau ke musim hujan untuk saat ini memang di Nusa Tenggara Timur ada namanya 28 zona musim. Nah, zona musim itu adalah zona yang kita bagikan tidak melihat dari batas administrasi suatu wilayah, namun itu adalah dari batas kesesuaian atau pola hujan yang mirip dari suatu wilayah. Itu adalah zona musim. Nah, dari 28 zona musim ini baru 5 zona musim yang masuk awal musim hujan, sedangkan sisanya itu adalah masih masuk masa peralihan. Sehingga kita tahu bahwa tahun 2023 ini untuk awal musim hujannya di NTT itu mungkin mengalami kemunduran ya dari normalnya. Jadi biasanya atau tahun-tahun kemarin itu mungkin di November akhir atau awal Desember itu kita sudah mulai hujan deras. Namun di tahun ini kita baru ada 5 zona musim dari 28 zona musim itu yang masuk musim hujan seperti itu. Jadi memang kita mengalami kemunduran dari awal masuk musim hujan pada normalnya seperti itu. Lalu di tahun 2023 ini kenapa kemarau lebih mendominasi? Karena tadi seperti kami jelaskan bahwa di awal tahun kami sudah memprediksi bahwa tahun 2023 ini Nusa Tenggara Timur khususnya itu mengalami fenomena namanya El Nino. Fenomena El Nino itu adalah artinya kalau kita tahu fenomena yang diakibatkan oleh semua massa suplai udara itu yang ada di kita tuh berpindah ke Samudra Pasifik. Jadi sehingga di NTT khususnya itu tidak terjadi atau terjadi pengurangan penguapan. Nah, kita tahu penguapan itu yang menyebabkan pertumbuhan awan dan hujan. Jadi tahun 2003 ini kita mengalami musim kemarau yang panjang, musim hujan yang terlambat masuk atau telat masuk dari normalnya, sehingga sampai di awal Desember ini masuk di minggu kedua Desember ini kita masih belum merata curah hujan, belum merata hujannya, namun baru sebagian, yaitu baru 5 zona musim dari 28 zona musim. Demikian. Sekian informasi terkait transisi tahun 2023 akan kita kembalikan ke studio. Kita ke informasi lain. Pada umumnya burger adalah salah satu jenis makanan yang berbentuk bulat berisikan daging, sayuran, dan mayones. Tetapi burger yang satu ini sangatlah berbeda. Burger dengan bentuk menyerupai UFO sangat menarik banyak pelanggan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, sebagian besar dari kita pasti sudah tidak asing lagi nih dengan kuliner yang satu ini. Burger yang pada umumnya disajikan dalam bentuk bulat. Namun, salah satu kafe di Kota Kupang pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Kota Kupang, khususnya PDM pastinya. Burger yang berbentuk bulat. Namun di Capital Cafe ini menyajikan burger yang bentuknya sangat berbeda dari yang lain. Bentuknya seperti UFO. Ingin tahu rasa dan bentuknya kayak gimana? Yuk ikutin saya. Menikmati kuliner yang satu ini, yaitu burger yang lagi viral. Sepertinya seru juga nih untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga atau teman-teman.
Saat ini saya sedang berada di salah satu kafe di Kota Kupang yang menyajikan burger yang bentuknya sangat unik dari biasanya. Biasa, pesanan saya udah datang nih. Bisa dilihat sendiri biasa. Burgernya itu betul-betul bentuknya UFO biasa. Bisa dilihat sendiri. Dan ukurannya lumayan besar ya, pas untuk sama satu orang. Dan juga di sini saya nggak pesan satu menu saja, tapi saya juga pesan minuman yang pastinya ini minuman Black Mocha Forest. Makanan yang saya pesan ini tentunya tidak menguras kantong biasa. Langsung aja mau tahu rasanya gimana? Yuk kita cobain. Wah, setelah dibelah nih, ternyata isiannya sangat-sangat banyak nih pemirsa. Tentunya pasti ada daging dan juga beberapa sayuran seperti tomat, ketimun, dan lain-lain. Tadi lihat sendiri guys, dagingnya tuh sangat-sangat tebal guys. Dan ada isian sayurnya juga. Saking tebalnya tuh sampai isi perutnya tuh penuh guys. Sausnya juga enak banget, cuma kita cocok dengan saus yang tadi dikasih paket dengan UFO-nya guys. Rasanya kayak gimana? Pedas pastinya, cuman rasanya agak kurang afdol karena kalau udah ditambahin sambal, rasa dagingnya tuh, rasa UFO-nya tuh nggak terlalu berasa. Enaknya makannya kosong menurut saya. Enak pasti. Nah, biasa di dalamnya tuh ada cerinya juga biasa. Disusulin sama es krim, rasanya kayak gimana biasa. Segar tentunya harga seporsi ini juga kuras kantong biasa. Nah pemirsa, seru sekali nih hari ini. Saya sudah mencicipi nih burger yang katanya viral banget di masyarakat sekitar PDM, yang pastinya berbentuk UFO ya, tadi sudah dicoba. Nah makanan dari saya ini ratingnya 9/10 ya kalau dari saya untuk burgernya. Untuk minumannya 8/10 karena rasanya ya kopinya nggak terlalu gitu. Nah teman-teman jangan lupa untuk berkunjung ke Capital Cafe yang berlokasi di TDM di Jalan Tuak Daun Merah pastinya, yang harganya nggak menguras kantong pemirsa. Saya Melo Novita langsung dari Capital Cafe. Berita selanjutnya, ribuan mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kota Kupang antusias mengikuti dialog kebangsaan bersama Ganjar Pranowo di Gedung Auditorium Jumat 1 Desember tahun 2023. Calon Presiden nomor urut 3 itu memberikan wawasan sekaligus memotivasi mahasiswa terkait bonus demografi, ekonomi hijau dan biru, serta industri kreatif untuk mendukung kemajuan Indonesia. Ribuan mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang antusias mengikuti dialog kebangsaan bersama Ganjar Pranowo di Gedung Auditorium. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Ganjar Pranowo, tokoh nasional yang menginspirasi. Calon Presiden nomor urut 3 itu memberikan wawasan sekaligus memotivasi mahasiswa terkait bonus demografi, ekonomi hijau dan biru, serta industri kreatif untuk membangun kemajuan Indonesia.
Berjumpa dengan semua milenial Kupang yang ada di Auditorium Universitas Nusa Cendana. Setibanya di lokasi, mahasiswa menyambut Ganjar dengan riuh tepuk tangan. Iya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu memberikan wawasan sekaligus memotivasi mahasiswa terkait bonus demografi, ekonomi hijau dan biru, serta industri kreatif. Kalau kemudian kita tidak bisa mendapatkan bonus, lalu saya sudah berpikir, maka kita bantu. Kami dapat bonus itu yang ada pendapatan domestik bruto kita akan naik, mungkin naik dari Maria, pertumbuhan ekonomi mungkin bisa 6,6. Bagaimana cara kita membangun sampai dengan 7%? Ada kalkulasi mana ini? Tidak ada kan kalkulasi ekonomi. Oke. Coba kamu meneliti. Coba kamu melihat sama. Coba kamu buat ini. Coba. Ini tanya masih lupa semua mana sih? Jangan takut. Kita diskusi semua di dalam. Kamu cari faktor-faktor yang bisa membuat kita melompat dan faktor-faktor yang membuat kita menang. Dia bersama dengan bangsa dan kita akan melompat yang berikutnya. Apakah pendapatan per kapita bisa 15 juta? Ini pertanyaan. Apakah betul nanti di situ positif akan tercapai? Tidak ada yang ekstrim. Tidak ada. Kalau telah miskin, kalau miskin itu dikasih terus uang ikan air, maka jangan menjadi. Sudah lama saya merindukan bisa hadir. 7 kali kami pernah akan datang ke sini, batal terus. Dan hari ini dalam waktu yang tidak lama akhirnya bisa bertemu. Pemirsa, walaupun dengan keterbatasan, anak-anak di SLB Negeri Kupang cukup berprestasi dengan mempunyai kemampuan yang dimiliki dari sekolah. Dan diharapkan ketika di masyarakat dapat diterima dengan baik dan tidak mendapatkan diskriminasi. Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Kota Kupang yang terletak di bilangan Jalan Timur Raya merupakan salah satu sekolah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus di Kota Kupang. Walaupun dengan keterbatasan, anak-anak didik yang berkebutuhan khusus di SLB Negeri Kupang cukup berprestasi dan mempunyai kemampuan yang dimiliki dari sekolah. Dan diharapkan ketika berada di masyarakat tidak mendapatkan diskriminasi atau penolakan. besar dalam saat ini karena perempuan baik sebagai pribadi, baik sebagai istri, baik sebagai ibu. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala SLBN Kota Kupang pada saat ditemui di ruang kerjanya. Atau memberikan generasi penerus bangsa untuk lebih berguna bagi bangsa dan negara. Muzia berharap anak-anak didiknya dapat terampil ketika tamat dari SLBN Kota Kupang dan bisa mandiri kelak. Karena mereka merasa terjebak dengan gemerlap dunia bahwa untuk apa kita mengejar pendidikan. Tapi pendidikan sangat perlu bagi kami kaum perempuan untuk bisa meneruskan
generasi penerus bangsa ini dan juga untuk meningkatkan kehidupan kesejahteraan di masyarakat dan di negara. Modal dasar menjadi guru SLB adalah kesabaran, kasih sayang, dan pengetahuan praktis mengenai keterbatasan yang dialami setiap anak didik. Informasi dari anak-anak SLB tadi sekaligus akan menutup kebersamaan kita dalam Vox Populi hari ini, 6 Desember tahun 2023. Akhir kata, saya Priyadi Usman dan rekan-rekan yang bekerja pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.